Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Didi Lesmana. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait uji variabel moderasi dengan menggunakan residual test atau uji residual di SPSS. Ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji variabel moderasi. Sebelumnya, pada materi sebelumnya, saya telah membahas uji variabel moderasi dengan menggunakan metode uji interaksi atau Moderated Regression Analysis atau MRA dan uji selisih nilai mutlak. Jika rekan-rekan semua suka dengan video pembelajaran statistik ini, silakan support dengan cara klik like, share jika bermanfaat, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih. Uji variabel moderasi menggunakan metode uji residual dilakukan dengan cara meregresikan variabel dependen ke nilai absolut residual, di mana E adalah nilai residual regresi variabel independen terhadap variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. Ini adalah langkah uji variabel moderasi dengan menggunakan uji residual atau residual test. Pertama, meregresikan variabel independen ke variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi untuk memperoleh nilai residual. Kemudian meregresikan variabel dependen ke nilai absolut residual. Nah, ini adalah persamaannya, di mana Z ini adalah variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi, X variabel independen, dan E ini adalah nilai residualnya. Oke, kita langsung saja ke datasheetnya. Ini datasheetnya, kita copy terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita pindahkan ke data view. Baris pertama, klik kanan, paste with variable name. Oke, data sheet-nya sama dengan data pada pengujian variabel moderasi dengan menggunakan metode selisih nilai mutlak. Kemudian kita lihat dulu di sheet variable view-nya. Ini untuk baris years desimalnya kita zerokan aja. Kemudian sheet data view lagi. Langkah pertama ialah meregresikan variabel X dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. Klik menu Analyze, klik Regression, dan klik Linear. Di sini, pada jendela Linear Regression, terdapat dependent dan independent. Untuk dependent, kita inputkan first sebagai variabel moderasi ke dependent. Kemudian there sebagai variabel X-nya masukkan ke independent. Kemudian pada item save, kita klik di residual, tick mark atau checklist unstandardized. Tujuannya adalah untuk membuat variabel baru, yakni untuk mencari nilai residualnya. Klik continue, kemudian klik OK. Kita lihat hasilnya di data view terdapat variabel baru, yakni res1. Kemudian langkah yang kedua ialah kita akan mencari nilai absolut. Klik menu transform, kemudian klik convert variable. Nah, di target variable ini kita tuliskan ABS res. Kemudian di numeric expression kita lihat function graph-nya, arithmetic, input ABS, masukkan ke numeric expression bisa menggunakan tool ini. Kemudian di res1 kita masukkan di tanda tanya tadi. Kemudian kita klik OK.
Hasilnya adalah terdapat variabel baru, yakni ABS res. Nah, kemudian kita akan meregresikan ABS res ini. Klik menu Analyze, kemudian Regression, dan klik Linear. Kita reset aja. Nah, untuk ABS res kita masukkan ke kolom dependent, dan SP kita masukkan ke independent. Oke, kemudian kita langsung saja klik OK. Nah, hasilnya adalah kita fokus ke koefisiennya. Terdapat nilai konstansa yaitu sebesar 9,544 dan SP ini sebesar 0,000 dan uji T-nya itu sebesar 3,308 dan untuk nilai signifikannya adalah 0,001 yang berarti kurang daripada 0,05. Ini menunjukkan bahwasanya variabel var yang dihipotesakan sebagai variabel moderasi benar-benar memoderasi pengaruh antara variabel X, di mana variabel X-nya ini adalah DER atau debt equity ratio terhadap variabel SP atau stock price atau harga saham, seperti itu. Dan jika kita masukkan ke dalam persamaannya, ini kita copy aja, klik kanan, copy. Kemudian kita pindahkan ke PowerPoint-nya di sini aja. Oke. Nah, oke. Nah, jadi di sini bisa kita masukkan nilainya adalah 9,544 dan B1Y-nya adalah 0,000. Seperti itu. Jadi variabel var yang dihipotesakan sebagai variabel moderasi benar-benar memoderasi pengaruh variabel debt equity ratio terhadap variabel stock price, seperti itu. Oke, cukup sekian terkait uji variabel moderasi dengan menggunakan metode uji residual. Untuk uji residual ini terbebas ya dari gangguan uji multikolinearitas karena terdapat hanya satu variabel bebas, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.